Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat semuanya ya? Alhamdulillah, semoga sehat selalu. Baik anak-anak, di sini kita akan melanjutkan materi, yaitu materi tentang skala. Ini bab terbaru ya anak-anak. Kemarin kita sudah melakukan ulangan harian tentang apa ayo? Tentang luas dan keliling, persegi dan persegi panjang. Baik, setelah ini kita lanjutkan ke materi yang namanya skala. Apa itu skala ya, Bu? Nah, nanti kita akan belajar bersama-sama. Nah, tapi kok di sini di layar kok ada gambar pesona malam alun-alun Blora, Ibu? Ini apa maksudnya ya, Ibu? Baik. Nah, ini nanti kita akan belajar skala dan Ibu akan mengajak anak-anak semua jalan-jalan ke alun-alun Blora. Tapi sebelum kita berjalan ke alun-alun Blora, terlebih dahulu Ibu mengingatkan anak-anak semua untuk melakukan presentasi. Nah, untuk linknya Ibu sudah bagikan di grup WhatsApp. Nah, silakan anak-anak klik linknya dan melakukan presensi. Dan jangan lupa screenshot anak-anak melihat video ini di awal dan sampai di akhir. Di screenshot nanti digunakan untuk presensi. Nah, presensinya nanti di akhir. Baik, kita lanjut ya anak-anak terkait materi skala. Oke, Ibu ajak-ajak jalan ke alun-alun Blora. Nah, ini adalah gambar dari alun-alun Blora. Nah, alun-alun Blora sendiri itu merupakan bagian yang memiliki sejarah bagi masyarakat Blora. Nah, di bagian sini yang Ibu lingkari ini ya anak-anak. Di situ terdapat museum replika gajah purba. Karena di Kabupaten Blora sendiri itu ditemukan yang namanya fosil gajah purba. Nah, di museum tersebut itu nanti ada replikanya. Nah, anak-anak bisa belajar tentang sejarah bagaimana fosil dari gajah purba yang ditemukan di Kabupaten Blora. Anak-anak bisa berkunjung di situ. Nah, kalau kita perhatikan lebih dalam ya anak-anak. Kalau dilihat ini sekilas hampir mirip persegi ya anak-anak ya, tetapi persegi yang tidak beraturan karena sisinya, keempat sisinya tidak sama panjang. Ingat ya materi kemarin yang namanya persegi itu ketika bangun datar yang keempat sisinya sama panjang dan berderajat 90 derajat. Tapi kalau kita perhatikan lebih detail lagi, di sini kita akan menemui lingkaran. Di sini kita akan menemui hampir mirip persegi lagi dan ada persegi-persegi kecil di dalamnya. Nah, ini merupakan penerapan matematika dalam kehidupan sehari-hari atau dalam budaya, khususnya ini karena di alun-alun Blora berarti pada alun-alun Blora. Nah, ini apa Bu hubungannya dengan materi skala tadi? Oke, lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, ini anak-anak perhatikan garis kuning di bagian kiri. Ini kan garisnya hanya segini ya. Ini kalau di layar anak-anak, entah anak-anak menggunakan laptop atau menggunakan HP, ini kan hanya kira-kira 3 cm atau 2 cm. Tapi ini kok jaraknya diketahui 32,99 meter. Atau kita bulatkan 33 meter ya. Nah, ini Ibu menggunakan Google Earth ya. Ibu menggunakan Google Earth. Nah, inilah yang dinamakan skala. Kenapa pada gambar cuma beberapa senti? Kok aslinya itu bermeter-meter? Nah, ini yang dinamakan skala. Oke. Lagi masih di alun-alun Blora. Ini diketahui kelilingnya 154,46 meter dan luasnya 1455,95 meter persegi.
Ini dari mana ya Bu ya? Padahal gambarnya kan kecil seperti ini. Nah inilah nanti gunanya kita mempelajari skala. Dan tidak hanya untuk mengukur jarak sebenarnya. Nanti kalau anak-anak pergi ke suatu tempat, jalan-jalan nih, berjelajah aja. Jarak yang ditempuh berapa, nanti anak-anak mau membuat dengan, saya mau membuat peta hasil jelajah saya sendiri. Nah, ini anak-anak menggunakan skala. Bagaimana anak-anak nanti membuat petanya di gambar itu konkret, sama seperti dengan aslinya perbandingannya. Oke, kita lanjut ya. Baik, skala. Skala adalah perbandingan jarak pada gambar dengan jarak aslinya. Biasanya ini dapat ditemui dalam gambar peta ya. Peta, anak-anak jika membeli peta ya, itu nanti di bagian pojok, entah kanan bawah atau kanan atas, kiri atas atau kiri bawah, biasanya nanti ada yang namanya skala maupun dena. Nah, dena ini juga ada skalanya ya. Sehingga itu bisa mewakili keadaan sesungguhnya dari suatu daerah. Baik, anak-anak perhatikan segitiga di bagian kiri. Itu ada JB, ada S, dan ada JS. Nah, sebenarnya penataan segitiga ini itu memiliki arti anak-anak untuk mempermudah anak-anak menghafalkan rumus-rumus skala. Nah, JP itu adalah jarak pada peta, JS itu adalah jarak sebenarnya, dan skala itu adalah S. Baik, misalkan nih anak-anak disuruh menentukan skala, kita tutup S-nya. Berarti kita fokus JP, JS. JP-nya di atas, S-nya di bawah. Berarti JP dibagi JS. Jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Baik, misalkan kita disuruh menentukan jarak pada peta. Disuruh menentukan jarak pada peta. Kita jarak pada petanya kita tutup. Nah, kita lihat nih. Ada S dan ada JS. Berarti kalau posisinya seperti ini itu sama halnya dengan dikali ya. Berarti skala dikali jarak sebenarnya. Baik, misalkan anak-anak dimintai tolong untuk mencari jarak sebenarnya. Berarti jarak sebenarnya kita tutup. Kita fokus nih, ada JP dan ada JS. JP-nya di atas, S-nya di bawah. Berarti JP dibagi S. Jarak pada peta dibagi skala. Nah, seperti itu anak-anak. Jadi, untuk mempermudah anak-anak menghafal rumus, itu anak-anak cukup menghafal posisi S-nya di mana, JP-nya di mana, JS-nya di mana. Jadi anak-anak disuruh atau diminta tolong untuk mencari JP, JS atau S, itu sudah tidak bingung lagi karena sudah memiliki kuncinya, sudah memiliki resepnya. Sampai di sini bisa diterima anak-anak? Bisa ya? Baik. Jika belum bisa, anak-anak bisa di-replay kembali videonya, diperdengarkan lagi, dihayati lagi. Di bagian mana yang belum paham nanti bisa diulang-ulang, tidak masalah anak-anak. Kita belajar secara pelan-pelan tapi pasti. Selanjutnya kita lanjut ke contoh soal. Pada gambar di samping ini adalah keramik yang ada di sekeliling alun-alun Blora. Jarak antar keramik itu adalah 15 cm. Mana nih jarak antar keramiknya? Kita fokus ini titik kecil. Kita fokus titik kecil ini sampai ke sini. Tidak kelihatan ya anak-anak? Bentar, ibu ganti lagi di sini sampai titik sini. Ini jaraknya itu 15 cm. Jarak aslinya ya, jarak asli. Nah, jika jarak pada peta itu hanya 2 cm. Ini jarak pada peta atau jarak pada gambar atau jarak pada foto hanya 2 cm. Tentukan skala untuk gambar di samping. Nah, ini anak-anak, ayo kita membuat skala dari keramik yang ada di sekeliling alun Blora. Oke. Sebelum sampai sini,
Sebelum sampai sini, oke. Sebelum sampai sini, Ibu ajak kembali ke tadi segitiga ya. Ibu ganti warna yang lebih cerah. Oke. Di sini ada S. Di sini ada JP dan di sini ada JS. Baik, tadi kita dimintai tolong untuk mencari skala. Berarti kita mencari skala. Skalanya kita tutup dulu. Kita oret-oret. Nanti kita fokus JP dibagi JS. Jarak pada peta ini 2 cm ya, dibagi jarak sebenarnya yaitu 50 cm. Nah, berarti 2/50. Nah, ini 2/50 kan dapat disederhanakan ya. Ada materi pecahan, atas bagi 2, bawah dibagi 2. 2 dibagi 2 hasilnya 1. 50 dibagi 2 hasilnya 25. Berarti 1/25. Nah, 1/25 itu sama halnya dengan 1 dibagi 25. Kita tuliskan seperti ini ya, kalau skala bentuknya seperti ini. Baik, berarti skala dari contoh soal yaitu 1 dibanding 25. Yang artinya setiap 1 cm itu mewakili 25 cm. Nah, kalau jarak pada petanya 4 cm nih, kira-kira jarak aslinya berapa? Berarti 4 dikali 25. 100. Berarti jarak aslinya itu 100 cm atau 1 meter. Oke, kita lanjut materi selanjutnya. Oke, ini latihan soal. Bu, kok langsung latihan soal? Ya, langsung latihan soal ya anak-anak. Di sini ada foto di alun-alun Blora. Kalau tadi anak-anak perhatikan yang penampang dari atas, tadi kan ada di tengah alun-alun Blora itu ada persegi atau segi 4 yang kecil-kecil. Nah, ini fotonya kalau dari samping seperti ini. Oke, kita baca ya. Berikut adalah foto dari alun-alun Blora, yang mana terdapat beberapa gambar berbentuk persegi yang saling kongruen. Nah, apa itu kongruen? Nah, kongruen itu bentuknya sama dan ukurannya sama. Berarti dari setiap foto di samping, diketahui sisi setiap persegi adalah 3 cm dengan skala 1/400. Hitunglah luas sebenarnya dari setiap persegi di samping. Oke. Nah, ini persegi pada gambarnya 3 cm ya. Kita ibaratkan ini 3 cm ya pada gambar atau pada foto. Nah, skalanya itu 1/400. Caranya gimana? Oke, tadi anak-anak kembali ke materi tadi ya. Ada segitiga, ada JP, ada S, ada JS. Karena ini mencari luas yang sebenarnya, berarti anak-anak mencari panjang yang sebenarnya terlebih dahulu. Nah, bagaimana cara mencari panjang yang sebenarnya? Ingat, yang dicari ditutup aja. Nanti tinggal apa? Itu dicari. Lalu ini pertanyaannya kan menghitung luas sebenarnya. Ayo, kita kembali, kita review materi kemarin tentang luas persegi atau segi 4. Nah, rumusnya apa? Yo, pasti anak-anak masih ingat ya. Tentu masih ingat ya, karena kemarin kita habis ulangan ya, masih ingat tentunya. Baik. Nah, mungkin cukup sekian ya penjelasan dari Ibu. Nanti untuk pertanyaannya, anak-anak bisa langsung dikirimkan di grup ya. Bisa langsung dikirimkan di grup WhatsApp. Nanti tulis nama, tulis nomor absen dan pertanyaannya. Nanti nanti Ibu tunggu sampai nanti malam ya, sampai jam 6 malam ya anak-anak, sampai maghrib. Ibu tunggu setelah ada pertanyaannya, udah ditanyakan, udah terkumpul di grup, nanti Ibu jawab semuanya. Nah, pertanyaannya boleh VN atau pesan suara, boleh juga chat atau
ketikan pesan seperti itu. Baik anak-anak, sudah cukup ya yang Ibu sampaikan. Pertanyaan dan lain-lain disampaikan melalui grup dan anak-anak jangan lupa tetap jaga kesehatan ya, karena ini pandeminya juga belum berakhir. Semoga segera berakhir. Semoga kita semua dapat bertatap muka segera. Ibu juga sudah kangen dengan anak-anak semuanya nih. Anak-anak sehat-sehat di sana. Jika keluar jangan lupa pakai masker. Senantiasa jaga jarak dengan orang lain. Dan kalau habis keluar jangan lupa cuci tangan, cuci kaki ya. Baik anak-anak, Ibu cukupkan. Terima kasih. Jangan lupa presensi. Baik, kita melakukan doa penutup ya. Baik, alhamdulillah kita sudah melakukan pembelajaran hari ini. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Ibu tutup. Wallahi mu'afiq ila qamitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.